Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat selalu untuk semuanya ya. Pada praktikum kali ini kita akan lanjutkan konfigurasi dasar mikrotik yang ada di pertemuan sebelumnya. Kalau yang belum sempat nonton nanti bisa klik link videonya yang ada di sudut kanan atas atau yang ada di deskripsi video. Nah, di awal kita akan memberikan gambaran praktikum yang akan kita buat pada sesi kali ini. Kita akan gunakan fitur wireless yang ada di router boot 941-2ND. Dengan contoh kasus kita punya 4 ruangan yang masing-masing ruangan itu memiliki klien 36. Bedanya di komputer di Labcom 1, Labcom 2 dan Labcom 3 itu isinya komputer yang koneksi jaringannya nanti menggunakan media kabel. Sedangkan yang di ruang guru ini ada 36 tetapi isinya laptop semua. Langkah persiapannya tentunya harus memiliki koneksi internet. Persiapan satu buah router boot kita pakai 941-2ND yang kita pakai untuk praktik. 3 buah switch hub 48 port karena kebutuhannya 36. Setidaknya sudah mengakomodir 36 komputer ini. Lebih baik lebih daripada kurang. Kemudian kabel UTP dan konektor RJ45 disesuaikan dengan kebutuhan jumlah komputer, crimping tools, LAN tester, dan aplikasi Winbox tentunya. Oke, langkah pertama kita konfigurasi kabel strike antara komputer dengan switch hub yang ada di Labcom 1, 2, dan 3. Kita hubungkan ketiga switch hub dengan router boot yang di ruang guru, dan port 1 di router boot kita hubungkan dengan koneksi internet yang ada di dekat ruang guru. Ini seperti ini. Ini yang biasa mau ke kantin di dekat ruang guru ini ada satu kamera, satu antena di mana antena ini akan kita hubungkan dengan router boot. Di mana antena ini akan kita hubungkan, antena yang kita gunakan untuk koneksi internet ini akan kita hubungkan dengan router boot, dan dari router boot itu untuk masing-masing Labcom yang sudah ada switch hub 48 port akan kita hubungkan seperti ini. Nanti langkah selanjutnya kita akan seperti biasa kita aktifkan perangkat. Nah, ini kebetulan router bootnya sudah ada. Untuk semuanya langkah pertama kita reset terlebih dahulu. Oke, yang ada caps mode jangan di checklist, tapi kalau yang tidak ada caps mode berarti ketiga-tiganya kita checklist. Kita reset configuration supaya konfigurasi sebelumnya tidak bertabrakan dengan konfigurasi yang akan kita lakukan setelah ini. Kita biarkan dia bekerja proses reset configuration sambil menunggu proses lama dan tidaknya reset ini tergantung ke media dan perangkat yang kita gunakan, tentunya dengan komputer atau laptop yang kita pakai untuk konfigurasi. Nah, ini dia nutup. Kita lihat lagi di aplikasi Winbox sambil kita refresh. Lama tidaknya bisa ditunggu, boleh kisaran 1 menitan. Nah, ini contoh sudah muncul. IP address-nya akan kembali lagi ke defaultnya di 0 semuanya, di balik ke oplat 1, 2, dan 3, dan 4. Kita klik di MAC address, klik connect. Kita tunggu. Nah, oke. Langkah awal, kita akan contohkan bebas, namun untuk kelas 11 TJKT yang akan praktek silahkan lihat LKPD yang nanti linknya bisa dilihat di Google Classroom maupun yang ada di deskripsi video. Kita mulai ke ini mikrotik. Kita ganti dulu identitasnya menjadi semuanya diawali PKPJ underscore nama
underscore class. Oke, karena kemarin sudah ada yang sama PKPJ-nya juga, kita tambahkan satu kalimat PKPJ underscore wireless. Nah, kita akan pakai wireless di pertemuan ini. Oke, kemudian perhatikan apply, dia harusnya berganti di sini. Oke, keluar. Tidak apa-apa, kita coba cancel. Kita coba masuk lagi. Oke, kalau ada permasalahan seperti ini nanti periksa kembali kameranya ya. Oke, tidak ada masalah, bisa diubah. IP kita masuk ke interface terlebih dahulu. Internet, nama kelas, Ether 2 kita akan konfigurasi untuk Telkom 1. Telkom 2. Telkom 3. Oke, karena kita pertemuan ini akan pakai wireless, kita aktifkan terlebih dahulu, klik, kemudian kita checklist. Nah, dia tanda X-nya akan hilang. WLAN kita akan ganti interface-nya menjadi meskipun banyak yang mengartikan berbeda, kita ganti dengan WiFi aja. Ya jelas. Nah, oke. Biar lebih jelas. Oke, IP kita masuk ke, tentunya yang pertama adalah DHCP client terlebih dahulu. Internet nama kelas plus. Oke, pastikan kita pilih yang internet nama kelas. Oke, masih kosong. Kalau kita klik tombol apply, nah ini langsung bom karena sudah terkoneksi ke internet. Biar terlihat banyak, kita masuk ke IP address. Kita akan buat IP baru untuk perangkat Telkom 1. Untuk Telkom 1, untuk IP yang praktek, lihat ini LKPD yang ada di Google Classroom. Kita ambil contoh bebas dulu aja ya, karena ini buat Telkom 1 kita unlock 201 titik 191 titik 37. Oke, angka 37 atau oktat ketiga diubah menjadi nomor presensi /24. Kemudian kita buat IP yang kedua. Untuk Telkom 2. Dan untuk yang ketiga, oke, sudah muncul. Ketika yang sudah punya IP, oke, selanjutnya kita pasangan IP berarti dengan DHCP. Oke, DHCP setup kita buat, sorry, ada yang terlewat.
karena kita punya perangkat wireless, yang perangkat wireless juga kita sama, kita kasih IP. Nah, ini udah kasih IP. Kita kasih mulai dari angka 4 aja deh. 2104 194 masih 37/1. Oke, jadi meskipun dia wireless, tapi ketika dia mendistribusikan IP, dia sendiri harus memiliki IP. Kita pasangkan. Oke, kita mulai dari yang Lemcom 1 ya. Semuanya yang praktikum lihat di LKPD, ini kita ambil contoh yang Lemcom 1. Address to give out-nya kita mulai dari 2 sampai dengan semuanya 11. Baik, ini kita juga sama 11. Perhatikan di sini Lemcomnya kenapa berwarna merah? Karena reelsnya memang belum ada kabel yang terhubung ke sini. Perhatikan teman-teman, di Lemcom 2 di sini tidak ada huruf R. Kalau seandainya yang praktikum ini sudah terhubung antara port, ini kan port 1, port 2, port 3. Nah, ini port 3 ini kalau sudah terhubung, merah ini akan hilang. Nah, cara menguji cobanya nih yang akan kita buat nih Lemcom 3. Lemcom 3 juga nantinya akan berwarna merah. Jelas, perhatikan Lemcom 3 juga tidak ada yang terhubung. Next. Sama. Sukses, tapi kenapa berwarna merah? Karena belum ada klien yang terhubung. Nanti setelah ini kita akan uji coba. Kita selesaikan dulu pasangannya. Kita kasih angka 11 juga. Oke. Pertanyaannya, kita balik lagi ke presentasi tadi. Di awal kan dibutuhkan 36. Tapi kenapa di sini sudah terlanjur mengisi isinya 11? Bagaimana cara mengubahnya? Semuanya untuk address to give out-nya itu kurang atau lebih, atau kita mengubah tempatnya bukan di DHCP server. Nah, ini materi baru, tapi melainkan adanya di IP. Di bawah ada pool. Kalau kita klik, ini adalah pool yang dihasilkan. Perhatikan rekan-rekan, di sini ada IP pool. Nah, ini maksudnya nih, ketika akan diedit, yang diedit bukan di bagian DHCP setup-nya, bukan pula kita tambah atau diklik kemudian diedit. Seperti ini, di sini tidak ada fasilitas untuk mengedit address-nya, tapi yang akan kita gunakan adalah fasilitas pool. Ini kita akan ubah sedikit biar kelihatan sama. Kita pasangkanlah seperti ini. Oke, karena poolnya akan kita berikan sebanyak 36, maka di sini kita akan ganti menjadi 37. Kenapa 37? Karena kita mulai dari angka 2 ya, play. Oke. Oke, sudah 37 semua. Intinya untuk mengedit, ubah, baik itu menambah address to give out maupun mengurangi, adanya di IP pool.
IP pool. Ingat-ingat ya. Kalau yang pakai LKPD mau langsung ke 37 silahkan, mau nyoba dulu di angka berapapun selain 37 untuk diubah menjadi 37 juga lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Kita diamkan sejenak seperti ini biar terlihat. Langkah selanjutnya adalah di bagian IP firewall, kita buat konfigurasi masquerade. Nah, seperti ini kita buat baru. Change-nya diubah menjadi sosnet. Output interface-nya kita dapat koneksi internet melalui internet sama kelas dengan action masquerade. Oke, karena laptop ini dipakai untuk konfigurasi, kita lihat di sini masih no internet access untuk kabel. Kalau tidak percaya kita masuk ke open network. Yang pakai Windows 10 nanti bisa disesuaikan atau Windows 10 ke atas. Change adapter setting. Perhatikan di sini network. Nah, ini juga sudah terhubung. Kalau kita double klik tapi masih no internet access. Caranya bagaimana supaya terkoneksi ke internet? Kita buka command prompt, ketik cmd. Nah, perhatikan rekan-rekan, kita masuk ke command prompt, kita ketik ipconfig / nah ini sebelum diubah dia apa takut duluan ya, ini di internet release. Ketika dirilis, dilepas, dia menghilang, no internet access. Tapi ketika di renew, kita perhatikan baik-baik. Ketika di renew, apakah dia akan mendapatkan IP? Nah, di belakang dia mulai login kembali untuk perangkat router botnya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, setelah diubah jadi perintah ipconfig renew, ini IP versi 4 connectivity jadi internet, detailnya dapat 201.191.37.11. Oke, sekarang kita akan coba buktikan yang mana tadi yang warna merah ini. Oke, kita tutup dulu ya yang firewall. Oke, kita coba ganti. Untuk perangkat ini Labcom 1 ini running. Setelah ini kita akan coba diubah ke Labcom 2. Efeknya nanti perangkat Mikrotik akan disconnect dengan Winbox. Tapi tidak apa-apa, itu tidak akan jadi suatu kerusakan. Nah, tapi kita ingin uji coba menghilangkan warna merah dan IP-nya. Kita IP-nya 201. Kita ganti ya. Teman-teman nanti perhatikan di bagian interface list di sini kalau kita cabut. Nah, ini baru dicabut. Kemudian kita hubungkan lagi. Dia mulai masuk. Bahkan ketika kita hubungkan ke 3, ini langsung select location for the network 2, kita pilih yang public network, close. Nah, dia masih belum terhubung. Mencoba terhubung. Timbul pertanyaan berapa kali kita menunggu proses reconnect ke sini. Kalau dirasa lebih dari 1 menit silahkan klik cancel. Nah, ini sudah masuk. Kita klik make address connect. Yang rekan-rekan fokuskan perhatiannya adalah di bagian interface list. Kita lihat interface. Sekarang yang Labcom 2 ini otomatis berinisial R atau running. Labcom 1-nya tidak, karena kita hanya coba uji dengan 2 kabel dulu. Langkah selanjutnya kita akan lihat di bagian IP DHCP server. Nah, perhatikan
DHCP2 ini akan berwarna hitam, otomatis yang tadi merah. Rekan-rekan bisa mundurkan lagi nanti videonya, barang 1 menit maksimal atau setengah menit. Lihat di bagian Labcom 1, 3 dan WiFi ini malah berwarna merah, artinya dia tidak ada koneksi jaringan, sedangkan yang duanya ada. Kalau mau diuji coba yang ketiga silahkan. Mau diuji coba kalau memiliki 3 buah kabel langsung yang kita arahkan ke switch seperti yang ada di gambar juga lebih baik. Nah, lebih baiknya seperti ini. Kalau reelsnya ada 1, 2, 3, 4 kabel yang digunakan, taruhlah tidak langsung ke switch tapi langsung ke komputer dulu untuk uji coba, itu akan membuktikan kalau di Mikrotik ini untuk DHCP server yang kita buat tidak ada yang berwarna merah. Merah ini bukan berarti error, tapi bisa jadi merah ini yang pertama adalah tidak adanya hubungan antara Mikrotik dengan switch hub yang ada di masing-masing ruangan. Oke, kita tidak ubah ke Labcom 1, tetap di Labcom 2. Yang mau kita fokuskan sekarang adalah di bagian WiFi. Kita masuk ke, boleh masuk di menu wireless, boleh masuk di menu interface. Kita masuk di menu interface seperti ini, ada perangkat wireless. Oke, kita tutup. Kita lihat perbedaannya. Menu wireless langsung, ini wirelessnya sama persis. Double klik langsung muncul. Yang kita ubah adalah di bagian wireless, tab wireless. Kalau tadi tab general kita ubah namanya, sekarang kita bagian wireless. Untuk mode kita ganti menjadi AP bridge. Ada yang menyebutkan AP adalah singkatan dari access point. Untuk band diubah menjadi 2 GHz B atau G atau N. Ini kaitan dengan nanti klien yang akan terhubung menggunakan wireless dari routerboard RB941Win2ND. Untuk channel wide frekuensi tidak kita ubah. Nah, untuk SSID kita akan ganti. Oke, baik. Kita analogikan seperti ini supaya tidak bingung. Di sini ada perangkat dengan 4 buah port. Port ataupun wireless itu ada namanya. Kemudian untuk SSID itu adalah nama yang akan dikenali oleh klien. Kita ambil contoh di sini yang kita miliki ada SSID Safi dan SSID Oppo Reno 10 5G. Nah, ini SSID. Artinya pintu masuk awal ketika kita ingin terhubung ke perangkat wireless router atau wireless access point adalah dengan menghubungkan melalui SSID yang tertera di bagian network and sharing center. Nah, di sini kita ambil contoh SSID-nya adalah kita ganti dengan hotspot TJKT underscore nama underscore class. Nah, seperti ini. Nama ini ingat-ingat ya, akan muncul nanti di bagian bawah, kanan bawah. Selebihnya sebentar tidak ada yang diubah dulu, kita klik tombol apply. Klik OK. Begitu saja. Apakah ada efeknya? Kita lihat di bagian, nah ini sederhananya kan sudah dibuat tuh SSID. Kita lihat di sini. Nah, nanti muncul ada hotspot TJKT underscore sama underscore class. Teman-teman perhatikan, kita akan mulai terhubung tanpa password karena ini adalah praktikum pertama yang menggunakan interface wireless atau media wireless di routerboard 941Win2ND. Kita tidak pakai password terlebih dahulu ya, tapi kita coba masuk. Perhatikan di saat double klik masuk, kita lihat yang di DHCP4 yang interface-nya adalah WiFi underscore nama underscore class. Kita double klik untuk masuknya. Perhatikan, nah di sini yang DHCP4 untuk interface WiFi nama kelas otomatis akan berwarna hitam. Setelah muncul konfirmasi set network location, kita pilih yang public network, close.
Nah, otomatis SSID yang terhubung dengan laptop atau komputer yang dipakai untuk konfigurasi adalah nama SSID yang barusan kita buat. Oke, sampai dengan langkah ini artinya laptop Bapak Ibu guru dalam contoh kasus ini yang ingin terhubung harus melalui perangkat. Nah, ini kita tutup dulu karena dia sudah tidak pakai kabel. Ini contohnya yang pakai wireless. Teman-teman untuk ngecek bisa kita ketik ifconfig. Kita lihat di Ethernetnya 202. Bagaimana kalau kita rilis renew lagi biar seru? Kita rilis, kemudian kita buat yang baru, renew. Oke, sudah dapat. Kita lihat yang wireless LAN adapter ini memiliki IP. Nah, kita lihat sudah sesuai tentunya 204.194.37.7. Oke, berarti secara pribadi network yang sudah kita buat untuk menghubungkan, nah ini antena ke RB941-NB. Dari sini akan dipancarkan lagi ke laptop yang ada di ruang guru menggunakan media wireless. Kalau yang di lab 1, 2, dan 3 ini menggunakan kabel seluruhnya. Oke, ini contoh kasusnya ya. Kita pakai jaringan WLAN dari kata wireless. LAN-nya lihat di pertemuan sebelumnya, local area connect network. Kenapa dikategorikan lokal? Karena dia isiannya satu gedung bisa, atau satu sekolah, contoh kasus yang kita buat. Oke, kita tutup. Ingat baik-baik perintah untuk rilis dan renew-nya. Nah, ini ya sama, dua-duanya sudah terkoneksi. Kita tutup. Oke, rekan-rekan, sementara itu video tutorial kali ini, kalau ada yang ingin ditanyakan baik itu dengan LKPD, baik itu dengan konfigurasi jaringan, pakai wireless, pakai kabel, atau hybrid, ada yang pakai kabel, ada yang pakai wireless seperti yang ada di desain ini. Kalau ada yang masih bingung, gagal konfigurasi, ya oke, bisa request atau bertanya di kolom komentar. Untuk yang hadir hari ini di jam pembelajaran hari ini, boleh menuliskan komentar sesuai dengan yang ada di LKPD. Oke, sementara itu video tutorial jaringan WLAN untuk sekolah pada pertemuan kali ini kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.